Sobat Tirto, rupiah sempat menyentuh angka 17.000 per dolar AS. Angka ini bikin banyak pihak khawatir karena katanya bisa berdampak ke APBN. Di saat yang sama, sebagian dari kita teringat satu masa, era Presiden B.J. Habibie, ketika rupiah pernah menguat hingga kisaran 7.500. Lalu muncul pertanyaan, kenapa ya rupiah sepertinya selalu melemah setelah itu? Apa ya yang salah? Kita kembali ke tahun 1998. Ketika B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto, pada saat itu rupiah terjun bebas di kisaran Rp16.800. Menurut dosen ilmu ekonomi UGM Denny Puspapurbasari, penguatan rupiah setelahnya merupakan sebuah koreksi yang wajar. Nah, jadi pada saat itu memang rupiah itu overshoot, sangat tinggi sekali. Jadi dulunya itu rupiah itu sekitar 2.000-an per US dollar, tapi kemudian bisa sampai 14.000, bahkan sampai 17.000. Nah, ini kan sudah berkali-kali lipat ya teman-teman, agak beda kan dengan 16.000 ke 17.000 seperti itu ya. Ini dari 2.000-an loh, sampai kemudian 14.000 itu 7 kali lipat gitu kan naiknya dalam waktu yang sangat pendek. Nah, dalam teori ekonomi ada yang disebut sebagai overshooting. Overshooting itu biasanya disebabkan karena kepanikan. Nah, pada saat itu sekali lagi awalnya adalah krisis keuangan ya, krisis perbankan gitu yang kemudian diperburuk lagi dengan krisis politik. Nah, kemudian terjadilah pergantian presiden dari Pak Presiden Soeharto menjadi Pak Habibie. Pada saat itu memang sempat rupiah itu terjadi apresiasi, tapi apresiasi dari posisi overshoot, Nadia, bukan posisi normal. Jadi posisi sudah kebablasan ke atas, kemudian jadi agak turun. Jadi seolah-olah memang ya rupiah terapresiasi, tapi kalau kamu lihat trennya, posisinya tetap depresiasi. Nilai rupiah sebelumnya mengalami overshoot yang terlalu dalam, sehingga penguatan besar terjadi saat kondisi mulai stabil. Selain itu, ada juga tren pelemahan kurs rupiah tiap masa transisi pemerintahan baru. Contohnya di awal pemerintahan Presiden SBY, rupiah sempat melemah dari 9.100 ke 9.800 per dolar AS. Ya, tapi buat orang-orang yang punya aset besar maupun perusahaan-perusahaan besar, ini menjadi sangat penting karena mereka biasanya akan melihat perubahan administrasi pemerintahan atau kepemimpinan itu apakah kemudian akan membawa kepada perubahan kebijakan. Karena perubahan itu identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kan, apalagi kalau perubahannya itu tidak disangka-sangka. Nah, karena itu suatu hal yang tidak pasti itu pasti akan membuat mereka itu wait and see. Perubahan itu akan dilihat sebagai meningkatnya resiko. Karena itu yang diharapkan sih, saya sih berharap ya, yang namanya bangsa Indonesia ini kan kita punya cita-cita tidak hidup hanya sampai dengan 2045 ya, bangsa Indonesia sebagai negara ini kan kita ingin hidupnya itu kan selamanya ya, sampai kiamat ibaratnya kayak gitu, Indonesia tetap berdiri. Karena itu kalau dalam kacamata ekonom ya, supaya tadi produktivitas itu bagus, investor itu confident untuk taruh modal di Indonesia, artinya kan berarti kan suplai dolar akan banyak nih karena pada datang ke Indonesia, karena Indonesia itu potensinya masih banyak banget. Soal dampaknya ke APBN, Denny menilai hal ini masih perlu analisis lebih lanjut dari Kementerian Keuangan. Bahwa APBN itu kan disusun berdasarkan asumsi terhadap asumsi salah satunya adalah kurs rupiah ya. Nah, jadi memang kalau kemudian kurs rupiah itu bergerak terlalu jauh dari asumsi, kalau tidak salah asumsinya 16.500 kalau tidak salah ya, maka itu kemudian pasti akan mengubah angka-angka di dalam APBN. Saya yakin dari Kementerian Keuangan pasti sudah terbiasa dengan analisis sensitivitas APBN, pos-pos APBN terhadap pergerakan rupiah ini. Pasti pegang data. Jadi data ini kemudian dianalisis, diinterpretasikan, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing kemudian mendiskusikan. Ini bacaan saya, ini interpretasi saya, dan kemudian kalau memang fundamentalnya yang itu bergerak tidak seperti yang diharapkan, maka ini harus ada alignment. Tapi kalau kemudian ternyata fundamentalnya itu benar, tetapi kok rupiahnya bergeraknya itu tidak sesuai dengan fundamental, mungkin ya sekali lagi ada policy atau intervensi yang dilakukan oleh Bank Sentral. Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menegaskan sejumlah pihak mulai dari BI, pemerintah pusat, dan Kementerian Keuangan akan terus fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kalau indeks naik itu pasti ada flow asing juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa
mendorong ikut hal-hal yang seperti itu. Ini tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar memang bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika emas sana, orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Jadi Sobat Tirto, pelemahan rupiah sejatinya bukanlah fenomena baru. Pertanyaannya, apakah kondisi ini sudah perlu dikhawatirkan sejak sekarang? Atau masih bisa dikendalikan? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar.